Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahturun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatidz, para kiai, para hujjaj, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus dan jajaran, Ketua Ta'lim Ittihadul Mukminin Al-Ustadz Al-Had Muhammad Supri beserta segenap pengurus dan jajaran, Al-Mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, Al-Ustadz, guru saya ini, guru-guru saya semua, Al-Ustadz M. Rusli, Al-Ustadz Al-Had Bukhari, Al-Ustadz Umar Dani, Al-Ustadz Oming, dan para asatidzah yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Orang tua kita, Bapak Haji Abdul Halim, Bapak Haji Muhammad Khairuddin, Al-Ustadz Indra Karmawan, alhamdulillah beliau bisa hadir, menyempatkan bisa bersilaturahmi kepada kita. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak RT, Bapak RW 05, Bapak Muhammad Sadli, dan segenap hadirin hadirat anak-anak sekalian yang semuanya tanpa terkecuali yang selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita dengan iman. Sekali lagi saya katakan, Allah pertemukan kita dengan iman. Imanlah yang bisa menghantarkan kita hadir ke tempat ini. Kalau bukan karena iman, yang enak nih weekend kayak gini kemana larinya? Ya. Apalagi libur panjang. Ya. Tapi Allah takdirkan kita, Allah tentukan dan izinkan kita berkenan hadir dengan iman. Mudah-mudahan dengan iman Allah sempurnakan ibadah kita. Dan dengan iman pula Allah terima semua amal perbuatan kita. Dan insya Allah kalau sekarang Allah pertemukan kita dengan iman, esok kelak nanti suatu saat pun Allah kembali akan himpun kita dan pertemukan kita dengan iman di dalam surganya nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi pada malam hari ini kita sengaja memperingati peringatan ini bukan sekedar peringatan belaka, bukan sekedar seremonial,
bukan sekedar merayakan, mensyiarkan, tapi jauh lebih daripada itu memaknai dari apa yang akan kita laksanakan. Sebab apa? Sebenarnya kalau berbicara masalah Isra Mi'raj, ini hakikatnya lebih penting daripada memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam artian peringatan Maulid enggak penting. Tapi kalau kita kembalikan dan kalau kita patut teliti dengan secermat-cermatnya, ternyata Isra Mi'raj ini lebih penting dibandingkan dengan peringatan Maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Isra Mi'raj inilah yang nanti dari apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raih perintahnya, yakni mengerjakan dan menunaikan salat sebagai penentu kebaikan dunia dan akhirat kita. Dunia kita akan baik ditentukan dengan salatnya. Karir kita akan baik ditentukan dengan salatnya. Keluarga kita akan sejahtera, sakinah, mawaddah. Anak keturunan kita menjadi anak saleh dan salihah. Qurrata a'yun dan imamal lil muttaqin. Ini disebabkan karena salat. Dan perlu diketahui bahwasanya perintah salat ini bukan sekedar perintah seperti perintah-perintah yang lainnya. Kalau Allah memerintahkan kita bersyahadat, ada perintahnya melalui ayat dibawa oleh malaikatullah Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau Allah memerintahkan kita berpuasa, ada perintahnya secara langsung melalui turunnya ayat diturunkan kepada baginda Nabi. Kalau Allah perintahkan kita mengeluarkan dan menunaikan zakat, ada ayat yang diturunkan Allah langsung kepada baginda Nabi. Melaksanakan ibadah haji pun demikian, Allah turunkan ayat. Namun perintah salat ini langsung sendiri baginda Nabi yang menyongsong dan meraihnya. Maka jangan mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah pelesiran Nabi. Bukan dinyatakan sebagai jalan-jalannya Nabi. Bukan merupakan tamasya yang mana orang kalau jalan-jalan ke suatu daerah pulang bawa oleh-oleh. Betul. Kemarin Ustadz Indra pulang dari Garut bawa gula sama kopi. Subhanallah. Ya. Salat ini bukan oleh-oleh. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Bukan kehendak Nabi, bukan kemauan Nabi, bukan karena keinginan Nabi, tetapi semata-mata karena takdir dan ketentuan Allah. Maka enggak ada yang bisa melakukannya kecuali atas takdir Allah. Nabi sekedar objek, Nabi sekedar maf'ul, orang yang diperjalankan, namun yang menjadi pelaksana dan fa'il dan subjeknya adalah Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suara saya sama sama yang Kori tadi. Subhanallah. Ya. Subhana, ini maha suci Allah. Taqaddusan lahu wa tathiran lah. Pensucian dan penanggalan dari segala atribut-atribut yang dimiliki oleh semua makhluk. Ini wajib kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkehendak dan dialah yang bisa melakukan perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh semua makhluk di dunia ini.
Isra itu asal kata asra yusri, berjalan di malam hari. Kalau berjalan di siang hari namanya amsha yumshi, memperjalankan di siang hari. Beda Pak. Ya. Kalau masya yamshi berjalan di siang hari. Tapi kalau as-sara yasri itu berjalan di malam hari. Kalau sara yasri sifatnya itu ada menjadi diri sendiri, tapi kalau asra ada maf'ulnya. Ada yang mengendalikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembalikan kepada logika, asra, orang yang berjalan di malam hari itu berarti sudah melaksanakan isra. Tadi kita dari rumah ke tempat ini, karena kita berjalan di malam hari. Secara logika kita sudah melaksanakan isra. Itu logika. Tapi isra-nya kita beda dengan isra-nya Nabi. Kalau Nabi Isra-nya bukan kemauan dia, tapi kalau kita datang kemari karena keinginan kita. Kalau malam keluar nyari nasi goreng, itu Isra juga. Ya, beli rokok, nyari kopi. Ya, Isra. Ronda tengah malam, ronda tuh bolak-balik keliling kampung, Pak RW ya. Itu Isra juga. Yuk kita Isra. Boleh ngomong seperti itu. Ini namanya secara bahasa, Isra itu adalah berjalan di malam hari. Subhanallah. Ya. Namun pengertian Isra yang dimaksud dengan ini adalah apa? Allah telah memperjalankan nabinya, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram kota Makkah menuju masjidil aqsa Palestina, yang menjadi keajaiban Allah dan tidak dipercayai oleh mereka orang-orang yang tidak punya iman. Kenapa mungkin, kenapa bisa baginda Nabi diperjalankan atau berjalan dengan waktu yang amat sangat singkat, dengan jarak yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu kalau saya baca dalam sebuah riwayat, perjalanan normal ketika itu dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan unta, itu dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa kurang lebih masirata syahrin, orang berjalan selama 1 bulan lamanya. Kalau kita berjalan 1 bulan sampai di mana kira-kira? Sampai Bandung, lewat. Ya, pokoknya berjalan ya, kurang lebih sampai kurun waktu 1 bulan. Itulah jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi ini ditempuh dengan jarak waktu yang amat sangat singkat. Kenapa bisa? Itulah yang namanya diperjalankan. Bukan Rasul yang berjalan, tetapi Allah lah yang berkehendak. Allahu Akbar. Ya. Ini salah satu di antara mukjizat yang memang Allah ayadkan, Allah kuatkan kepada para nabi dan kekasihnya untuk menguatkan risalah kenabian dan mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Makanya mohon maaf, kalau dirinya pengen jadi nabi, jangan gegabah ngaku nabi kalau kagak punya mukjizat. Ini ngaku-ngaku nabi dikejar-kejar polisi takut. Seharusnya kalau dirinya mengaku nabi, dia harus punya satu kekuatan namanya mukjizat. Ya. Kemarin siapa tuh orang Depok ngaku nabi, dikejar-kejar polisi, ngumpet. Ya, sadeng. Subhanallah. Ya, ini wallahu alam. Namanya ada mukjizat. Ada beberapa keajaiban di dunia perlu diketahui dan harus kita ketahui. Tingkatan pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang sangat luar biasa yang Allah berikan dan Allah siapkan kepada nabi dan para rasul.
Nggak boleh memakai sifat mukjizat selain Nabi dan sebagai Rasul. Ada orang sakit bertahun-tahun sembuh. Tiba-tiba pada bilang, saya dapat mukjizat. Haram hukumnya. Ya. Saya lagi naik kendaraan. Ya, tiba-tiba lintasan kereta api. Karena saya melintasinya melanggar aturan, ada palang pintunya ditabrak, kemudian hampir saja tertabrak. Apa dia bilang? Selamat dari bahaya tabrak kereta api. Saya dapat mukjizat. Haram hukumnya. Ya. Ini mukjizat hanya Allah berikan kedudukannya kepada siapa? Kepada para nabi dan para rasul. Karena nggak ada yang berhak untuk mendapat dan mencapainya kecuali para mereka-mereka yang hanya diberikan kekuasaan ini atau kekuatan ini. Tuh. Ada lagi nomor 2 namanya karomah. Ya. Ada lagi yang kedua namanya karomah. Apa karomah? Allah berikan ini keistimewaan kepada para wali. Sering kita dengar cerita para wali ya bisa menempuh jarak tempuh dari dalam negeri ke kota Mekah dengan kedipan mata. Wallahu a'lam bishawab. Ini karomah. Ya, ada wali bisa berjalan di atas air. Ada orang kupu yang bisa berjalan di atas air. Gecekan. Ya, ada wali bisa ngerokok di dalam air di kolam renang. Kagak mati itu rokoknya. Ya. Ada wali mungkin hanya bisa bertahan hidup hanya makan 1 gelintir atau 1 kepalan nasi saja 1 minggu dia bisa bertahan hidup. Subhanallah, ini merupakan karomah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ada lagi yang ketiga namanya maunah. Apa maunah? Maunah ini yang kejadian yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang biasa. Mohon maaf, misalkan dia bisa nyembuhin orang sakit melalui syariat Fatihah dan syahadat yang ia bacakan. Itu adalah maunah. Ya, itu adalah maunah. Ada Bapak Unah di sini. Maunah itu adalah sesuatu yang memang Allah berikan keajaibannya kepada mereka. Mereka orang biasa. Ya. Bukan dalam artinya apa? Dia bisa menyembuhkan penyakit. Karena apa? Karena dia mencapai predikat wali. Belum seberapanya. Ada lagi tingkatan keempat namanya istidraj. Apa istidraj? Istidraj ini adalah kelebihan atau kejadian yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada selain orang-orang beriman. Alias orang-orang kafir. Makanya nggak aneh suatu saat ada orang kafir bisa menyembuhkan penyakit. Ya, bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, itu adalah istidraj. Apa istidraj itu bahasanya? Ngambulin. Diangkat-angkat dulu terus setinggi-tingginya, ntar habis itu digejrotin. Ya, apa bahasa digejrotin? Dibanting sekeras-kerasnya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang demikian itu. Maka Isra Mi'raj ini merupakan salah satu bagian daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak diberikan kepada yang lainnya. Karena mukjizat secara khusus. Masing-masing nabi punya mukjizat. Contoh, Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh. Nabi Soleh ini ketika menghadapi kaumnya, namanya kaum Samud, dituntut oleh umatnya supaya apa? Bisa menciptakan dan mengeluarkan unta dari batu. Bayangkan. Di luar dari nalar yang sehat, mana mungkin ada manusia bisa getok batu keluar unta. Yang ada juga kita getok batu keluar apaan? Subhanallah. Nabi Soleh
Ketika dia diangkat sebagai nabi, didustakan, ditolak oleh umatnya. Sampai ditantang, kalau memang benar-benar kamu seorang nabi, tentukan dan buktikan. Bisakah kamu mengeluarkan unta dari dalam batu? Subhanallah. Tapi dengan atas izin dan takdir Allah, itu batu diketok, keluar unta. Subhanallah. Ini namanya mukjizat. Ya Allah, kata Nabi Soleh, jangan kau apa-apain tuh unta, rawat, udah, jangan disakiti. Kamu nggak usah nyari makan, biarin nyari makan dewek. Jangan kamu buatin kandang, biarin dia nyari tempat berteduh sendiri. Nggak usah, yang penting kamu ambil tuh air susunya. Cuma begitu doang. Enak nggak kira-kira? Masya Allah. Tapi mereka fakadzabuhu, mereka mendustakannya, bahkan unta itu fa'aqaruha, diapain? Disembelih. Ya Allah, tadi minta, habis minta baik. Ya Allah, kan kurang ajarnya begitu tuh. Ya, tadi minta, habis diturutin ke permintaannya, diapain itu? Dipotong, disembelih. Masya Allah. Ya, ini mukjizat. Jangan, nggak ada satupun yang bisa mengalahkan mukjizat. Jadi mukjizat ini hanya Allah berikan kepada hambanya, kepada Rasulnya yang terpilih. Makanya ini unta hanya untuk Nabi Soleh, bukan kepada Nabi Muhammad. Sama juga dengan Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Kagak mempan dibakar api. Meskipun ada doanya. Yannaru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sebagai penyejuk, ya, pendingin, penyejuk buat Nabi Ibrahim. Padahal dia sedang berada dalam tungku yang sedang menyala dan membara apinya. Pernah masuk ke dalam tungku? Habis masuk dalam tungku, bacain itu ayat. Yannaru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kebakar nggak kira-kira kalau gitu? Maka nggak akan mungkin bisa terjadi, nggak akan mungkin bisa dipakai orang lain. Ini hanya khusus Allah berikan kepada nabinya. Oleh karena itu nggak ada yang berhak mengatakan ini mukjizat. Mukjizat itu hanya Allah berikan kepada hambanya yang terpilih dan terkasih. Itu pun orangnya tertentu, bukan orang yang lain. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkat bisa menjadi ular. Sehingga bisa memakan dan menelan semua ular-ular yang keluar dari ahli-ahli sihir. Kiriman dari Raja Fir'aun pada saat itu. Nggak ada yang bisa pakai tongkat Nabi Musa. Kendati pun saudaranya Harun, nggak bisa. Sekarang katanya ada yang jualan tongkat Nabi Musa. Ini nanti bisa membelah laut. Bisa nggak kira-kira kayak begitu? Nggak akan mungkin terjadi. Ini mujizat, makanya nggak boleh dipakai. Kenapa? Khusus ini mujizat kepada hambanya yang terkasih. Apalagi ketika itu tongkatnya bisa membelah lautan. Subhanallah. Dan itu pun hanya sekali digunakan oleh Nabi Musa. Nggak bisa dua kali. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak lagi sebetulnya mujizat-mujizat yang lainnya. Oleh karena itu, pantaslah kita meyakini dengan keimanan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau bisa memperjalankan nabinya, kekasihnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dalam jangka waktu yang sangat amat singkat. Subhanallah. Ini terjadi ketika beliau berusia 53 tahun. Apalagi pada saat itu beliau sedang diuji. Kenapa diuji? Diuji meninggal pertama istrinya. Habis istrinya meninggal, 3 hari kemudian meninggal pamannya Abu Thalib. Udah nggak ada lagi kekuatan yang bisa menjaga baginda Nabi di dalam mensyiarkan dan menyebarkan agama Allah. Akhirnya Allah hibur. Allah hibur beliau, jangan sampai terus dirundung kesedihan.
Makanya tahun itu dinyatakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan yang dirasakan oleh baginda Rasul. Istrinya yang menopang di dalam berdakwah menyebarkan agama Allah udah nggak ada lagi. Abu Thalib meskipun dia seorang kafir, memusuhi Islam, memusuhi agama Nabi, tapi tetap dia selalu menjaga dan menjadi benteng ya Nabi Muhammad di dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Tuh, gara-gara Abu Thalib, Nabi Muhammad aman berdakwah di sana. Namun setelah Abu Thalib tiada, inilah yang menjadi tantangannya. Ya, subhanallah. Akhirnya diisrakanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Ini kalau saya ceritakan sedikit mungkin barangkali biar atau ilmunya ya. Tapi enggak semuanya saya akan ceritakan. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah udah dibersihkan dadanya. Dan kedua kali beliau disembelih atau dibelah dadanya. Dulu ketika usia 4 tahun. Yang kedua ketika usia 53 tahun ketika mau diisrokan, beliau dibelah dulu tuh dadanya. Dibersihkan. Diisi di dalamnya dengan imanan wa yakinan wa hilman wa ilman. Keimanan dengan ilmu, dengan keyakinan seyakin-yakinnya. Allah berikan dasar di hatinya. Biar suci, biar bersih, biar tidak ada gangguan apa-apa. Mulailah dengan bantuan malaikatullah Jibril alaihissalatu wassalam mengendarai kendaraan yang bernama buruk. Ini hewan menyerupai, dibilang kuda bukan, keledai juga tidak. Karena apa? Karena ini kendaraan diambil oleh Allah dari dalam surga. Susah untuk dibahasakan atau dianalogikan dengan binatang-binatang yang ada di dunia. Naiklah beliau bersama malaikatullah Jibril alaihissalam mendampingi beliau untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Karena dadanya udah bersih, dadanya udah diberikan keimanan, keyakinan dan ilmu yang pasti. Udah enggak ada ragu-ragu lagi. Makanya ini pelajaran buat kita sekalian. Kalau ingin berangkat ke suatu tempat, maka yakinkan, jangan ragu-ragu. Bila perlu, kalau kata orang dulu mah, kalau kita sudah keluar rumah jangan. Karena sempat terjadi ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buruk, tiba-tiba ada yang memanggilnya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Baru jalan ada yang ngawek dia. Ngaku sebagai orang tuanya atau ibunya. Bapak kalau berangkat kerja ada yang ngawek cewek cakep gimana tuh? Terus enggak berangkat kerja? Hah? Ya. Ini Nabi ketika baru mau berangkat tiba-tiba ada yang manggil. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak noleh sedikit pun. Karena udah dibekali apa? Imanan wa yakinan wa hilman wa ilman. Inilah yang tidak terpengaruh sedikit pun oleh baginda Nabi. Terus berjalan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya Rasulullah selamat, udah gak dengar lagi suara-suara panggilan yang mengaku dirinya sebagai ibunya. Bertanyalah Nabi kepada malaikatullah Jibril. Ya Jibril, siapa tadi yang memanggilku, yang mengaku-ngaku sebagai ibuku? Selamatlah engkau ya Muhammad. Yang memanggil kamu itu sebetulnya bukan ibu kandungmu, melainkan iblis laknatullah yang sengaja ingin mengurungkan niatmu berangkat ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Ya. Ini niat yang sudah pasti, yang sudah tidak terganggu lagi dengan apapun godaan di perjalanan, terus lakukan. Pelajaran buat kita sekalian seperti itu. Kalau kita udah mempunyai niat yang bulat, jangan sekali-kali terganggu dengan apa yang ada di perjalanan. Jangan kayak ibu-ibu
berangkat ke pasar mau beli sayuran. Tiba-tiba baru mau masuk tengah pasar ada toko baju, mampir. Ngelihat kudungan, ngelihat gamis, ngelihat pakaian yang lainnya, tertarik. Akhirnya apa? Kagak jadi tuh beli sayuran. Subhanallah. Ya. Nabi diajarkan oleh Allah supaya apa? Niat dulu luruskan. Agar supaya apa yang kamu cita-citakan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak pengalaman yang dialami oleh baginda Nabi. Sampai suatu saat di dalam hadis yang panjang itu, beliau melihat ada seorang bercocok tanam. Zara'a yauman wa hasoda yauman. Baru nanam bercocok tanam, hari itu juga panen. Subhanallah. Pernah nggak kita ngelihat orang bercocok tanam nanam pisang di hari Ahad besok, misalnya menanam pisang hari Ahad besok, tiba-tiba sorenya langsung panen, ada nggak kira-kira? Ya Allah. Rasul melihat pengalaman yang sangat indah ini bertanya, ya Jibril, apa pengalaman yang aku lihat tadi? Kenapa ada orang nanam hari itu, tiba-tiba panennya hari itu juga? Jibril menjawab, itu imtisalan perumpamaan li ummatika untuk umatmu ya Rasul. Liman tasaddaqo, bagi mereka yang gemar mau bersedekah. Kalau dia mau mendermakan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya, sarannya, gagasannya, ilmunya di jalan Allah, insya Allah di saat dia menanam, memberikan dan mengeluarkan sedekah, saat itu juga dia akan menuainya. Subhanallah. Maka jangan takut-takut bersedekah. Sering saya katakan, sedekah jangan identik dengan uang doang. Ya. Jangan identik dengan uang. Nggak punya uang boleh pakai tenaga. Nggak punya tenaga boleh dengan pikir, gagasan. Ya, kalau nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya pikir, gagasan, ilmu dan lain sebagainya, itu lebih baik apa? Mati. Kalau kata guru saya mah. Apa maksudnya mati? Diem. Ya. Kiai saya ngomong bondo, bahu, pikir, nek perlu sak nyawane pisan. Ada orang Jawa di sini ya? Ngerti nggak maksudnya itu? Bersodakohlah dan berkurbanlah kamu pertama dengan bondo. Bondo itu kalau bahasa Sunda banda. Apa banda? Harta. Silahkan kita bersodakoh dengan harta yang punya harta. Nggak punya harta boleh dengan bahu. Bahu ini kan identiknya dengan power, kekuatan, bantu, nolong. Ya, nggak punya tenaga atau nggak punya uang, nggak punya harta, boleh dengan pikir. Pikir ini boleh dengan ilmu, gagasan, saran, nasihat dan lain sebagainya. Kalau udah nggak punya tiga-tiganya, udah diem. Nggak usah ngoceh, maksud saya begitu. Ini kadang-kadang mohon maaf, ya, udah kagak bantu duit, kagak bantu tenaga, ya, kagak bantu gagasan atau ide atau saran, ngomongnya ngocehnya sebakul. Ini masjid mau direnovasi, kan kepengen gue mah masjid ini renovasinya bukan begitu. Ngomong doang, bantu duit kagak, tenaga kagak, apa kagak, cuman berani ngomong doang, omdo namanya. Itu yang dilarang. Makanya jangan mengatakan bahwasanya bersedekah itu identik dengan uang. Termasuk diantaranya tabassumu ala wajhi akhika sedekah. Tersenyum di depan saudara kamu itu merupakan sedekah. Makanya suami sering senyum sama istri. Istri juga kalau ditegur sama suami jangan buang muka. Malu ntar habis dibuang diambil lagi. Ya. Ditegur sama suami melengos. Ya. Masya Allah. Ini yang menjadi kajian buat kita sekalian. Salah satu pelajaran yang dibawa dan didapatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus
Pernah Rasul dalam perjalanannya melihat ketika di Isra, ada seorang yang sedang menangis, mencakar-cakar wajahnya sambil darah keluar. Setelah itu memukul-mukul kepalanya, bahkan memukul-mukul kepalanya bukan dengan tangannya aja, dijedodin ke tembok yang sangat keras sampai pecah kepalanya, mengalir itu darah. Ditanyalah malaikatullah Jibril, ya Jibril, ini ilmu apa yang aku lihat dalam Isra ini? Ketahuilah itu adalah pelajaran buat umatmu ya Rasul. Orang seperti ini adalah orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan bahwasanya hal yang seperti inilah yang nanti akan dipercontohkan oleh baginda Nabi kepada umatnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ada pengalaman lagi, beliau melihat ada seseorang ya disiapkan di suatu tempat. Ada dua wadah, yang satu daging yang segar, sementara yang satu lagi dia melihat daging yang busuk. Kalau kita dikasih pilihan antara dua, mau pilih yang mana tuh? Makanan. Yang segar apa yang busuk? Yang segar. Tapi orang itu malah memilih yang busuk. Masya Allah. Ditanya lagi malaikatullah Jibril, kenapa orang ini ya? Pelajaran apa lagi ya Jibril? Ketahuilah ya Rasul, ini adalah pembelajaran dan permisalan untuk umatmu. Kalau seandainya umatmu masih senang mengganggu tetangga atau istri tetangga orang lain, maka dia akan mengalami yang seperti itu. Na'udzubillah. Minumnya nanah yang bercampur dengan darah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ya, banyak permisalan yang lainnya ketika Rasulullah diisra. Singkat cerita, sampailah beliau ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Di sana Rasulullah langsung sholat 2 rakaat. Inilah yang merupakan sunnah Nabi. Setiap kita masuk masjid, maka kerjakan 2 rakaat. Namanya rakaat tahiyatul masjid. Jangan lupa tuh. Kalau masuk ke masjid, sempatkan sebelum duduk kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada gangguan, kerjakan 2 rakaat ini. Karena merupakan contoh baginda Nabi setelah sampai ke Masjidil Aqsa. Selesai sholat, keluar dan duduklah Nabi di depan teras. Di situ malaikatullah Jibril sudah mempersiapkan 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khomer. Subhanallah. Bapak kalau seandainya ditawarin 2 gelas itu mau pilih yang mana nih? Mau susu apa mau khomer atau arak atau minuman keras? Ya, subhanallah. Ya. Rasulullah dengan fitrahnya langsung mengambil gelas berisi susu. Dipinum. Asobtal fitrah, kata malaikatullah Jibril. Benar ya Nabi, sesuai dengan fitrah dan kecenderunganmu. Syukur alhamdulillah kamu mengambil segelas susu. Coba kalau seandainya kamu ngambil segelas minuman keras, yakin nanti semua pengikutmu akan mengikuti minuman yang kamu minum pada saat ini. Teler semua. Ya, jangankan Nabi milih khomer. Ini udah milih yang bener aja sesuai dengan fitrahnya, susu. Umatnya masih banyak yang pada apa Bu? Mabok sirup. Ya Allah. Ini Rasul udah ngambil jalan yang benar. Minum dengan minuman yang benar. Makan makanan yang halalan, thayyiban. Tapi umatnya, Masya Allah, masih banyak yang melakukan dan memakan apa yang dilarang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan dzurriyyah kita dijauhkan dari ini semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selesailah misi pertama dengan waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langsung berangkat kemana? Ke Sidratil Muntaha. Ya, falamma urija bi, ketika aku di mi'rajkan, ya, pastaftaha Jibril,
ilas sama'id dunya au ilas sama'il awal. Langit yang pertama. Fataraqal bab, diketuk itu pintu. Fasuila man anta, siapa kamu? Dijawab oleh malaikat Jibril, ana Jibril. Wa man ma'aka, dan kamu bersama siapa? Ma'an Nabi, ma'a Muhammad atau ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, hal ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus sebagai seorang rasul? Naam ursila bihi, maka dibukakan itu pintu langit yang pertama, ya. Fa idza huwa bi Adam alaihi salatu wassalam wa rahhaba bi wa da'a li khairan, kata Nabi dalam hadis yang panjang itu. Dibukalah itu pintu langit yang pertama, tiba-tiba itu ada seorang nabi yang pertama bernama Nabi Adam. Langsung dia menyambutku dengan hangat dan mendoakanku yang baik. Subhanallah. Ya. Di langit yang kedua sama ucapannya dengan tadi, man anta wa man ma'aka hal ursila bihi, langsung dibuka. Ketika dibuka pintu langit yang kedua, bertemulah beliau dengan dua saudara bernama Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini adalah seorang laki-laki terganteng di antara 12 saudara keturunan Nabi Yakub. Di langit ketiga apa keempat? Keempat, beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan sosok Nabi bernama Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disitulah Nabi Allah mulai belajar sholat bersama para nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dijawab oleh baginda Nabi. Ya, dijawab oleh baginda Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah baginda Nabi belajar dan diajarkan salat melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang panjang, Nabi Allah Ibrahim ketika itu sedang mustanidan, sedang bersandar di kursinya. Dan dia berada di Al-Baitul Ma'mur, rumah yang sangat ramai. Rumah yang sangat ramai, masjid yang sangat ramai. Ya, masjid yang sangat ramai. Kenapa dia katakan ramai? Karena setiap hari itu masuk ke dalam rumah itu sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat. Yadkhuluna wa la yakhrujun. Mereka masuk ke rumah itu tapi enggak keluar lagi. Subhanallah. Jadi kalau setiap hari masuk 70.000 malaikat kagak keluar lagi, udah berapa malaikat di sana itu? Maka malaikat enggak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah itu dinyatakan sebagai Al-Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan oleh malaikat. Sampai di langit ketujuh itulah malaikat Jibril ya berhenti dan dia tidak bisa mengantar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratil Muntaha. Di sanalah beliau sendiri yang menyambut dan meraih bahkan menerima perintah salat dari Allah yang awalnya dalam hadis yang panjang itu diperintahkan sebanyak 50 waktu salat. 50 waktu salat. Ya, turun ke Nabi Musa. Pas sampai ke Nabi Musa di langit ke-6, mada
faradallahu ala ummatika. Ya Nabi, apa yang diwajibkan atau difardukan kepada umatmu? Faradu ala ummati khamsina salatan. Rasul menjawab, Allah mewajibkan kepada umatku untuk menunaikan salat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Musa sambil tersenyum, irji is'alhu takhfif. Balik lagi sono, gitu bahasa kasarnya. Balik lagi ke sono. Minta keringanan, minta kekurangan. Gitu. Akhirnya la yazalu yataraddadu baina as-sama'il sadis, yang langit ke-6 sampai ke Sidratil Muntaha, bolak-balik tuh. Kurang lebih sampai 9 kali dikurangi masing-masing balik, dikurangi 5 waktu. Sampai 9 kali berarti 45 dikurangin. Banyakan yang dikurangin atau banyakan yang diwajibkan? Sisanya. Banyakan yang dikurangin. Itu pun kata Nabi Musa, udah 5 waktu, suruh balik lagi. Kenapa balik lagi? Li'anna ummati la tatiku dzalika. Umatku aja kagak kuat mengemban 50 waktu, apalagi umatmu yang rada-rada. Sekarang aja azan lagi dipermasalahkan, apalagi sholat terjangan-jangan. Ya, subhanallah. Apalagi umatmu yang rada-rada nyeleneh, yang susah diatur, kepengen maunya dewek. Umatku aja susah melaksanakan dengan maksimal, apalagi umatmu. Balik lagi sono, kata Allah begitu. Kata Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW udah malu. Udah 9 kali minta keringanan. Ini aja 5 waktu udah paling ringan. Ya lokan kudu minta dikurangin lagi begitu. Akhirnya disinilah yang menjadi penentu buat kita sekalian. 5 waktu itu ya masing-masing seperti tadi yang dibacakan oleh qori kita, 1 kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan. Ya. 1 salat dibalas dengan 10 kali lipat salat. Bi asyri amsalihah. Maka 1 salat yang kita lakukan tanpa kita sadari, ini sama halnya dengan salat yang dilakukan 10 kali umat Nabi Musa alaihis salam. Berarti 5 waktu sama halnya dengan 50 waktu. Insya Allah. Maka wajib bagi kita untuk mempertahankan salat. Karena salat ini adalah pertama kali nanti yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah awwalu ma yuhasabu fihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Pertama nanti yang akan dihisab, yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah as-salat. Fa in kanat salatuhu fa in saluhat salatuhu saluhasairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Kalau seandainya salatnya baik, maka salat perbuatan-perbuatan yang lainnya pun akan baik dengan pengaruh salat. Zakatnya, puasanya, hajinya, dan semua ibadah-ibadah sunnahnya akan baik kalau salatnya baik. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, bisa jadi puasanya akan rusak, zakatnya akan rusak, hajinya akan sia-sia, umrohnya dan semua ibadah-ibadahnya akan sia-sia kalau sholatnya rusak. Makanya ada hadis yang menyatakan, man hafadha 'ala shalat akramallahu bi khamsi hisal. Barang siapa yang menjaga salat dengan baik, kualitasnya, rukunnya, syaratnya, dan semua ketertiban dan ketentuannya, maka Allah akan memberikan kepadanya 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'ullahu dhaiqa 'aishihi. Nanti Allah akan angkat semua kesulitan-kesulitan hidupnya.
Kalau sholatnya baik, rizkinya akan baik, umurnya akan baik, kesehatannya akan baik, kerukunan rumah tangganya akan baik, anaknya, keturunannya akan baik, hasil yang dia kerjakan semuanya akan menghasilkan yang baik, semuanya baik, kesehatannya baik. Itu disebabkan karena apa? Sholatnya. Barangkali rizki kita seret, mohon maaf. Barangkali susah nyari pekerjaan. Barangkali kerja kagak pernah, nggak pernah betah gitu, nggak pernah mujur, nggak pernah panjang. Tartar pindah, tartar di PHK. Mohon maaf. Jangan salahkan orang lain. Barangkali sholat kita belum benar. Sholat kita belum baik, maka perbaiki sholat. Masya Allah. Yang kedua, kata Rasul, apa sabdanya? Man hafadhas sholat, barang siapa memelihara sholat dengan baik, yarfa'ullahu azaba qabrihi, nanti akan diangkat siksa kuburnya. Subhanallah. Percaya dengan adanya siksa kubur? Percaya nggak kira-kira? Ya Allah, tabarakallah. Ya, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca. Itu di dalam kubur ada binatang yang namanya Asyuja'ul Aqra. Ini dikatakan sebagai Asyuja'ul Aqra karena ini ular pemberani, dan dia saking beraninya sampai kalau marah memukul sampai ke dasar-dasarnya pukulannya itu. Mendem sampai ke dasar-dasarnya. Subhanallah. Ini ular diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur menanyakan siapa orang yang meninggalkan sholat. Kalau waktu zuhur datang ditanya, hal sholaita zuhra, apakah kamu udah mengerjakan zuhur? Yang tidak sholat itu menjawab, la, aku belum mengerjakan sholat. Langsung dipukul sama ekornya. Ketika dipukul itu mendem sampai sab'ina dhira'an, 70 hasta. Subhanallah. Jadi sekali pukul itu ular, itu orang yang ada di dalam kubur mendem sampai 70 hasta. Bapak, ibu kalau ngetok paku pakai palu, sekali getokan berapa meter tuh dalamnya? Sesenti juga kagak kali ya. Apalagi kalau kayunya kayu jati yang keras begitu. Ini ular sekali pukul itu sampai mendem 70 dhira. Subhanallah, 70 hasta. Hasta itu kayak tangan saya ini dari siku ke mana? Ke telapak tangan. Kalau kita bilang apa? Depak apa? Apa namanya? Satu depak apa kalau begini nih. Ya. Itu sekali pukul 70 hasta. Dan itu dilakukan kalau nggak sholat zuhur sampai sholat asar. Dipukul terus-menerus. Berapa dalamnya itu kira-kira? Masya Allah. Ntar waktu asar ditanya lagi. Hal sholaita as. Aku nggak sholat asar. Dipukul lagi begitu. Sampai waktu maghrib. Masya Allah. Ntar datang waktu maghrib ditanya lagi. Apa kamu sholat maghrib? Kagak sholat maghrib. Dipukul lagi sampai waktu isya. Datang waktu isya tanya lagi, udah sholat isya? Belum. Dipukul lagi sampai waktu subuh. Datang waktu subuh, apa kamu sholat subuh? Enggak sholat subuh. Dipukul lagi para bapak ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Allahu Akbar. Sedemikian inilah maka orang yang menjaga sholat nanti akan dijauhkan dari siksa kubur. Yuk mari perbaiki sholat. Subhanallah. Yang ketiga, ini singkat aja, sebetulnya banyak banget nih yang saya sampaikan. Yang ketiga, ya, yu'ta kitabahu biyaminihi. Dia akan diberikan catatan amal ibadah melalui proses tangan kanan. Kalau orang suatu saat nanti di alam akhirat diberikan catatan amal ibadahnya melalui proses tangan kanan, ini udah tersenyum nih. Ya. Udah tersenyum. Fa amman utiya kitabahu biyaminih
fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal ibadah melalui proses tangan kanan, nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisab hitungan yang sangat ringan. Nggak ditanya lagi bagaimana, nggak ditanya lagi dari mana, udah tenang, udah. Persyaratannya, rukunnya udah tepat dan udah pasti. Jangan meragukan lagi, udah tenang, udah tersenyum dia. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Enggak ditanya ini, enggak ditanya begitu, enggak dipersulit, pokoknya udah masuk. Bahkan yang lebih indahnya lagi apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka nanti akan dikumpulkan kembali bersama keluarga-keluarganya, orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anak-anaknya, keturunan-keturunannya, dzurriyyah-dzurriyyahnya semua dikumpulkan oleh Allah. Ketemu lagi. Makanya kita ini di dunia dipisahkan oleh suami, dipisahkan oleh istri, anak, tetangga, saudara, kerabat, kakak, ibu, bapak, dan semuanya. Jangan bersedih. Sebab apa? Nanti kita akan dipertemukan kembali oleh Allah di sana. Masruro, dalam keadaan bergembira. Kira-kira Pak, kalau seandainya kita dikumpulkan di akhirat bergembira, di mana tuh adanya? Di mana kira-kira? Kalau di dunia kan banyak tuh orang, kalau gembira di dunia banyak kan? Dapat duit girang. Ya kan? Promosi jabatan girang. Dapat job baru, dapat order baru girang. Usaha untung banyak girang. Kemudian gusuran tol girang, makan bareng, tamasya, jalan-jalan girang semua. Itu banyak di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada kegembiraan yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa meraih surga atau mendapat catatan amal ibadah dengan proses sholat yang baik. Yang keempat. Ya, yang keempat, yamshi 'alas sirati kalbarqi. Berjembat di atas sirat nanti seperti apa al-barak itu? Kilat. Kilat, saking kencengnya, saking cepatnya dia menyambar sampai suaranya ketinggalan. Makanya Bapak Ibu kalau ada kilat, tekep kupingnya kapan? Lagi kilatnya, jangan suaranya mah kagak bahaya. Ya. Ini kadang-kala ada kilat, tekepnya kapan? Suaranya doang yang ditekep supaya nggak kedengaran ke telinga begitu. Padahal yang bahaya kilatnya. Itu udah kemana tahu kilatnya mah, tinggal yang tersisa apa? Suaranya. Nggak ubahnya pesawat jarum kalau kita bilang tuh di atas tuh ya. Itu pesawat yang udah di mana tahu suaranya masih kedengaran seperti itu. Ya, nanti orang yang memperbaiki sholat itu berjembat di atas sirat, masya Allah, kalbarki, seperti kilat. Ya, karena banyak nanti ada yang berjembat di atas sirat baru baik melangkah satu langkah udah jatuh. Karena sirat itu adalah jisrun mamdudun 'alan nari ilal jannah, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ya, kalau kita udah sampai ke sana, masya Allah, indahnya luar biasa. Kata orang dulu, sirat itu bagaimana? Sirat itu adalah seperti rambut atau sehelai rambut dibelah 7. Bisa nggak berjembat sehelai rambut dibelah 7? Jangankan rambut, ya. Dulu itu sungai kita saya masih bayang-bayang di sini sungai itu banyak wadasnya. Taruh bambu sebatang kita berjembat aja masih jatuh. Begitu. Kita taruh batang kirai di situ masih jatuh. Ya, bagaimana kalau rambut satu sehelai dibelah 7? Ini maksudnya apa? Saking sulitnya berjembat di atas jembatan sirat. Akan mudah terjadi kalau kita memperbaiki sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini janji baginda Nabi SAW. Masuk ke dalam surga itu tanpa
hitungan, tanpa hisab. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh aman dan tentram. Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya generasi-generasi sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesuai dengan tema kita, mari kita tingkatkan sholat berjamaah kita. Ya, mari kita tingkatkan sholat berjamaah. Insya Allah berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat ganda. Kalau seandainya kita nyayur asem, kan banyak tuh materinya. Ada ninjo, daun ninjo, kacang. Ada apa lagi? Nangka. Ada lagi paya. Tambahin tetelan bila perlu begitu. Itu kan enak rasanya ya. Kalau sholat berjamaah juga sama begitu. Enak kalau kita kerjakan bersama-sama. Jadi ini nikmat. Coba kalau sholat sendirian, sholat asam cuman itu doang. Cuma apa? Cuman payah doang. Enak nggak kira-kira? Kurang sedap rasanya. Oleh karena itu ini sekedar logika saja. Mari kita tingkatkan sholat berjamaah. Baik maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Sampai kembali kepada maghrib. Terlebih-lebih subuhnya. Mudah-mudahan himbauan pemerintah yang sekarang ini untuk mengurangi volume azan atau volume speaker tetap kita pertahankan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih banyak sebetulnya cerita tentang Isra Mi'raj baginda Nabi. Insyaallah nanti dalam kesempatan yang lain bisa kita sambung kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.